Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dasar teori random forest dan juga cara kerjanya untuk klasifikasi dan regresi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Arsinta Safira Devi dengan NPM akhir 12. Perkenalkan, saya Infibianti dengan NPM akhir 06. Perkenalkan, saya Setiawati Nugraini dengan NPM akhir 18. Saya Rosyatul Kamila dengan NPM akhir 76. Saya Salsabila Warta dengan NPM akhir 92. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori random forest dalam machine learning. Apa itu random forest? Random forest adalah algoritma machine learning yang bekerja dengan menggabungkan banyak decision tree untuk membuat prediksi yang lebih akurat dan stabil. Algoritma ini sering digunakan dalam tugas klasifikasi dan regresi karena mampu mengurangi kesalahan dan menangani overfitting yang sering terjadi pada pohon keputusan tunggal. Random forest menggunakan teknik yang disebut bugging atau bootstrap aggregating, yaitu metode yang meningkatkan performa model dengan mengombinasikan prediksi dari beberapa model kecil yang disebut dengan weak linearness. Dengan cara ini, hasil akhirnya menjadi lebih stabil dan lebih akurat. Kemudian konsep dasar random forest. Yang pertama ada bagging atau bootstrap aggregating. Bagging adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi variasi atau variasi dalam model. Caranya, dataset asli dipecah menjadi beberapa subset kecil secara acak dengan penggantian, artinya satu data bisa muncul lebih dari sekali di subset yang berbeda. Setiap subset ini digunakan untuk melatih satu division tree. Setelah semua pohon selesai dilatih, hasil prediksi dari masing-masing pohon digabungkan menggunakan yang pertama itu ada majority voting. Untuk tugas klasifikasi, kelas yang paling sering muncul akan menjadi prediksi akhir. Yang kedua itu ada mean atau rata-rata untuk tugas regresi. Prediksi akhirnya adalah rata-rata dari semua pohon. Dengan metode ini, random forest menjadi lebih stabil dan tidak mudah overfitting dibandingkan decision tree tunggal. Yang kedua itu ada random feature selection atau pemilihan fitur acak. Selain membagi data secara acak, random forest juga memilih fitur secara acak saat membangun setiap pohon. Jadi, setiap pohon tidak menggunakan semua fitur dalam dataset, melainkan hanya sebagian kecil yang dipilih secara acak. Contohnya, jika dataset memiliki 100 fitur, mungkin setiap pohon hanya akan menggunakan 10 fitur secara acak. Ini membuat pohon-pohon dalam random forest lebih beragam, sehingga model ini tidak terlalu bergantung pada fitur tertentu dan lebih baik dalam menangani berbagai jenis data. Dengan kombinasi bagging dan random feature selection, random forest menjadi algoritma yang andal untuk banyak jenis masalah di machine learning. Lalu selanjutnya, pentingnya random forest dalam machine learning. Random forest adalah algoritma yang sangat penting dalam machine learning karena kemampuannya dalam menangani data yang kompleks, bervariasi, dan rentan terhadap overfitting. Algoritma ini bekerja dengan menggabungkan banyak decision tree sehingga menghasilkan model yang lebih stabil, akurat, dan tahan terhadap noise dibandingkan dengan metode lain yang lebih sederhana. Lalu selanjutnya, mengapa random forest itu penting? Yang pertama, dapat mengurangi overfitting. Decision tree tunggal seringkali mengalami overfitting, yaitu ketika model terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan hingga sulit bekerja dengan baik pada data baru. Dengan menggabungkan banyak pohon keputusan, random forest mengurangi risiko ini dengan melakukan bagging dan memilih hasil berdasarkan mayoritas rata-rata nilai. Lalu, yang kedua ada akurasi tinggi dan generalisasi yang baik. Karena menggabungkan banyak pohon, random forest lebih tahan terhadap fluktuasi dalam data dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Algoritma ini bisa digunakan baik untuk klasifikasi maupun regresi, menjadikannya sangat fleksibel dalam berbagai aplikasi. Yang ketiga, mampu menangani data yang tidak seimbang atau noise. Random forest dapat bekerja dengan baik meskipun data memiliki outlier atau noise karena mekanisme agregasi banyak pohon akan mengurangi dampak data yang salah atau tidak konsisten. Dalam dunia nyata, hal ini berguna untuk mendeteksi penipuan keuangan, diagnosis medis, atau prediksi cuaca yang seringkali memiliki data yang tidak sempurna. Yang keempat, dapat menangani data dalam jumlah besar dengan banyak variabel.
Berbeda dengan algoritma lain yang mungkin kesulitan dengan banyak fitur atau high dimensionality, random forest mampu menangani dataset yang besar dengan tetap mempertahankan efisiensi dan akurasi yang tinggi. Oleh karena itu, sering digunakan dalam bioinformatika, analisis pasar, dan juga pengenalan pola dalam data besar. Yang kelima, memberikan informasi tentang fitur yang paling berpengaruh. Random forest dapat memberikan fitur importance, yaitu informasi mengenai variabel mana yang paling berpengaruh dalam prediksi. Ini sangat membantu dalam penelitian medis atau bisnis, di mana memahami faktor-faktor penting bisa membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Untuk yang selanjutnya adalah cara kerja random forest untuk klasifikasi dan regresi. Yang pertama, random forest untuk klasifikasi. Klasifikasi sendiri berarti membagi data ke dalam beberapa kategori atau tabel yang bertujuan untuk memprediksi kategori atau label tertentu. Algoritma ini cocok untuk menangani data dengan banyak fitur, pola yang kompleks, atau jika kita ingin menghindari overfitting yang sering terjadi pada decision tree tunggal. Kapan menggunakan algoritma ini? Yang pertama, saat data memiliki banyak fitur yang mempengaruhi klasifikasi. Untuk membantu mengidentifikasi fitur penting dan mengurangi pengaruh fitur tidak relevan. Yang kedua, hubungan antar fitur tidak linear. Mampu menangkap pola kompleks yang tidak bisa ditangani model linear. Yang ketiga, dataset memiliki outlier atau noise, lebih tahan terhadap outlier dibandingkan decision tree tunggal. Yang keempat, ingin mencegah overfitting, menggunakan banyak pohon untuk hasil yang lebih generalisasi. Kapan kita menggunakan algoritma ini? Yang pertama, ketika prediksi harus dilakukan dalam waktu sangat cepat. Yang kedua, dataset terlalu kecil sehingga kurang efektif dibanding model sederhana. Yang ketiga, butuh model yang mudah diinterpretasikan. Langkah-langkah utama dalam random forest klasifikasi. Yang pertama, pembentukan dataset, latih dengan teknik bootstrap dari dataset awal. Algoritma mengambil beberapa subset secara acak dengan penggantian bootstrap sampling. Artinya, satu data bisa terpilih lebih dari sekali dalam subset tertentu. Yang kedua, pembuatan pohon keputusan. Setiap subset data digunakan untuk melatih satu pohon keputusan. Saat membangun pohon, bukan semua fitur yang digunakan, melainkan hanya subset fitur yang dipilih secara acak. Ini disebut random feature selection, yang membantu mengurangi korelasi antar pohon dan mencegah overfitting. Yang ketiga, prediksi oleh masing-masing pohon. Setiap pohon keputusan akan memberikan prediksi kelasnya sendiri berdasarkan input yang diberikan, voting mayoritas untuk menentukan hasil akhir. Algoritma mengambil hasil dari semua pohon dan menentukan kelas yang paling banyak dipilih. Hasil inilah yang menjadi output final dari random forest. Untuk keuntungannya sendiri, yang pertama, lebih stabil dan akurat dibanding decision tree tunggal. Yang kedua, tahan terhadap overfitting. Yang ketiga, dapat menangani data dengan banyak fitur. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, prediksi yang lambat. Dua, sulit diinterpretasikan karena modelnya yang kompleks dan tidak transparan. Yang ketiga, butuh sumber daya yang besar. Next. Yang selanjutnya ada random forest untuk regresi. Pada regresi, random forest menggabungkan banyak pohon keputusan atau decision tree untuk menghasilkan prediksi nilai kontinu dengan lebih stabil dan akurat. Kapan menggunakan random forest regresi? Yang pertama, saat hubungan variabel tidak linear. Jika data memiliki pola yang tidak bisa ditangkap oleh regresi linear, random forest dapat menangani hubungan yang lebih kompleks. Setiap pohon dalam hutan menangkap pola yang berbeda, sehingga mampu mengenali hubungan non-linear dengan lebih baik. Contoh penggunaannya yaitu memprediksi harga rumah berdasarkan faktor luas tanah, jumlah kamar, lokasi, dan fasilitas. Hubungan antar variabel seringkali tidak linear, sehingga random forest lebih baik dibandingkan regresi linear. Yang kedua, data dengan banyak fitur. Random forest memiliki fitur feature importance yang sudah dijelaskan sebelumnya,
yang membantu mengidentifikasi fitur yang paling berpengaruh dalam prediksi. Ini berguna dalam pemilihan fitur atau feature selection untuk meningkatkan akurasi model. Contohnya adalah memprediksi penyakit berdasarkan data medis. Terdapat banyak fitur seperti tekanan darah, kadar gula, usia, riwayat penyakit, dan kebiasaan hidup. Random Forest membantu menentukan fitur yang paling berpengaruh. Yang ketiga, banyak outlier atau noise. Random Forest lebih robust terhadap outlier dibandingkan decision tree tunggal atau regresi linear karena menggunakan banyak pohon dan mengambil rata-rata prediksi. Dampak outlier dapat dikurangi. Contohnya, dalam memprediksi harga saham. Data seringkali memiliki outlier akibat fluktuasi pasar. Random Forest bisa mengurangi dampak outlier dalam prediksi harga saham. Yang keempat, mencegah overfitting. Decision tree tunggal rentan terhadap overfitting karena terlalu menyesuaikan diri dengan data terlatih. Random Forest mengurangi overfitting dengan menggunakan banyak pohon dan teknik bagging. Contohnya, dalam memprediksi hasil panen berdasarkan cuaca. Jika hanya menggunakan satu decision tree, model bisa terlalu spesifik terhadap data latih. Random Forest memberikan hasil yang lebih stabil dan generalisasi yang lebih baik. Dan yang kelima, digunakan untuk memprediksi nilai kontinu. Berbeda dengan klasifikasi yang menghasilkan kategori, Random Forest Regression digunakan ketika target adalah angka kontinu. Prediksi akhir dihasilkan dari rata-rata prediksi semua pohon. Contoh penggunaannya yaitu saat memprediksi suhu esok hari berdasarkan data cuaca hari ini, seperti kelembapan, kecepatan angin, dan tekanan udara. Next. Selanjutnya, kapan tidak menggunakan Random Forest Regression? Yang pertama, saat kecepatan prediksi sangat penting atau diutamakan. Random Forest lebih lambat dibandingkan model sederhana seperti linear regression karena terdiri dari banyak pohon keputusan atau decision tree. Waktu inferensinya lebih lama. Yang selanjutnya, jika dataset sangat kecil. Random Forest bekerja dengan bagging yang membutuhkan banyak data agar setiap pohon bisa belajar dengan baik. Jika jumlah data terlalu sedikit, model cenderung menghasilkan prediksi yang tidak akurat. Dan yang ketiga, jika interpretasi model diperlukan. Random Forest adalah model black box, sehingga sulit memahami bagaimana prediksi dihasilkan. Regresi linear atau decision tree lebih mudah diinterpretasikan karena memiliki koefisien atau aturan yang jelas. Selanjutnya, langkah-langkah dalam Random Forest Regression. Yang pertama, pembentukan dataset latih dengan bootstrap sampling. Dataset dibagi menjadi beberapa subset secara acak dengan penggantian atau replacement. Teknik ini disebut bagging atau bootstrap aggregating. Dan yang kedua, pembuatan pohon keputusan. Setiap subset digunakan untuk melatih satu decision tree. Setiap pohon menggunakan fitur yang dipilih secara acak untuk mencegah overfitting. Dan yang ketiga, prediksi oleh masing-masing pohon. Setiap pohon menghasilkan prediksi sendiri berdasarkan input yang diberikan. Dan yang keempat, pengambilan rata-rata dari semua prediksi. Untuk regresi, hasil akhir diperoleh dengan menghitung rata-rata prediksi dari semua pohon. Next. Yang selanjutnya, keuntungan dan kekurangan dari Random Forest untuk regresi. Yang keuntungannya yang pertama, tahan terhadap overfitting karena menggunakan banyak pohon untuk hasil yang stabil. Yang kedua, mengurangi pengaruh outlier. Agregasi prediksi membuat model lebih robust terhadap noise dan outlier. Dan yang ketiga, dapat menangani banyak fitur, efektif untuk data berdimensi tinggi. Kekurangannya sendiri yang pertama ada lambat untuk prediksi real time, perhitungannya yang banyak pohon membuatnya lebih berat. Yang kedua, sulit diinterpretasikan, modelnya kompleks dibandingkan dengan regresi linear. Dan yang ketiga, butuh sumber daya besar, itu memerlukan waktu dan memori lebih untuk pelatihan. Dan yang keempat, kurang efektif untuk dataset kecil karena bisa menghasilkan prediksi yang kurang akurat. Berikutnya, kelebihan dan kekurangan dari Random Forest. Yang pertama, kelebihan Random Forest. 1. Random Forest memiliki akurasi yang tinggi. Ini karena metode ini menggabungkan hasil dari banyak pohon keputusan yang meningkatkan stabilitas dan keakuratan prediksi secara keseluruhan. Yang kedua, mengurangi overfitting. Random Forest mampu mengurangi masalah overfitting dengan cara menggunakan banyak subset data dan pemilihan fitur secara acak untuk setiap pohon. 3. Dapat digunakan untuk data besar. Algoritma ini sangat cocok untuk menangani data dalam skala besar karena algoritma ini efektif dalam mengelola dataset dengan banyak fitur maupun sampel. Yang keempat, tahan terhadap noise dan outlier.
Random forest ini tahan terhadap noise dan outlier karena keputusan didasarkan pada agregasi dari banyak pohon. Pengaruh satu pohon yang mungkin berisik atau keliru menjadi sangat kecil terhadap hasil akhir. Yang kedua, kekurangan random forest. Yang pertama, lebih lambat dibandingkan dengan decision tree. Random forest memerlukan waktu pemrosesan yang lebih lama karena harus membangun dan mengevaluasi banyak pohon. Yang kedua, kurang interpretatif. Model ini cenderung kurang interpretatif karena sulit bagi pengguna untuk memahami cara kerja model atau bagaimana ia menghasilkan keputusan tertentu dibandingkan dengan transparansi dari decision tree tunggal. Yang ketiga, penggunaan memori yang tinggi. Algoritma ini membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih tinggi dan lebih banyak memori untuk menyimpan banyak pohon keputusan yang dibangun selama proses pelatihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.